Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Sanjani Aji, Septiani Yulia, dan Sylvia Anggraini akan menjelaskan mengenai uji Kruskal-Wallis. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Uji Kruskal-Wallis atau uji pengganti one-way ANOVA adalah uji non-parametrik berbasis peringkat yang tujuannya untuk menentukan adakah perbedaan signifikan secara statistik antara dua atau lebih kelompok variabel independen pada variabel dependen yang berskala data numerik, interval atau rasio, dan skala ordinal. Sebagai ilustrasinya adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui adakah perbedaan pengaruh metode pembelajaran terhadap nilai ujian siswa, di mana metode pembelajaran sebagai variabel independen memiliki 3 kategori yaitu A, B, dan C, sedangkan nilai ujian sebagai variabel dependen berskala rasio yaitu berkisar antara 0 sampai 100. Bila hasil akhir dari uji Kruskal-Wallis adalah nilai p-value, yaitu apabila nilainya kurang dari chi-square tabel, maka H0. Dan apabila nilainya lebih dari chi-square tabel, maka H1. Di mana H1 artinya menerima atau berpengaruh signifikan, sedangkan H0 berarti menolak atau tidak berpengaruh signifikan. Maka kita dapat menarik kesimpulan statistik terhadap hipotesis yang diajukan, yaitu ada pengaruh metode pembelajaran terhadap nilai ujian siswa yang berarti H0 atau H1. Asumsi uji Kruskal-Wallis, yaitu ada variabel independen berskala kategorik lebih dari 2 dan variabel dependen berskala numerik, interval atau rasio atau skala ordinal. Independen artinya sampel di setiap kategori harus bebas satu sama lain, yaitu tidak boleh ada sampel yang berada pada 2 kategori atau lebih. Tiap kategori memiliki variabilitas yang sama, yaitu bentuk kurva histogram atau sebaran data yang sama. Apabila sebaran data sama, maka uji Kruskal-Wallis dapat digunakan untuk menilai perbedaan median antara kategori. Jika bentuk sebaran tidak sama, maka uji ini tidak dapat digunakan untuk median, hanya untuk menilai peringkat rata-rata. Baik, selanjutnya mengenai contoh kurva histogram. Di sini sudah terdapat 2 histogram atau 2 jenis histogram. Histogram pertama yaitu histogram variabilitas sama, lalu yang kedua histogram variabilitas tidak sama. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang mana histogram. Jadi histogram itu merupakan garis batang yang menjulur ke atas yang berwarna coklat ini. Lalu garis yang membatasi atau melewati garis kotak batang atau histogram ini disebut poligon atau garis poligon. Oke, baik, jadi saya langsung saja ke penjelasan mengenai histogram variabilitas sama dan histogram variabilitas tidak sama. Yang pertama yaitu histogram variabilitas sama. Di sini terdapat 3 metode. Pada metode pertama, garis poligon yang membentang ini terletak pada nilai 20 sampai ke 60 dan terletak pada frekuensi kedua. Pada metode kedua, garis poligonnya ini membentang dari nilai 20 sampai ke 60. Frekuensinya ini terletak pada frekuensi kedua. Pada metode ketiga, garis poligonnya ini terbentang mulai dari nilai 20 sampai ke 60 pada frekuensi kedua. Selanjutnya ke histogram variabilitas tidak sama. Pada histogram variabilitas tidak sama juga terdapat 3 metode. Pada metode pertama, garis poligon yang membentang ini terletak mulai dari nilai 20 sampai ke nilai 80.
dan terletak pada frekuensi kedua. Pada metode kedua, garis poligon yang membentang ini terletak mulai dari nilai 20 sampai ke nilai 60 dan terletak pada frekuensi ketiga. Pada metode ketiga, garis poligon yang membentang ini terletak mulai dari nilai 20 sampai ke nilai 80 dan terletak pada frekuensi ketiga. Selanjutnya mengenai rumus uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis memiliki rumus dan di sini sudah dapat dilihat rumusnya, yaitu H. H-nya itu berarti hipotesis. Jadi rumusnya itu H sama dengan 12 per N dalam kurung N ditambah 1, lalu sigma K kecil J sama dengan 1 R pangkat 2 J kecil per NJ dikurang 3 dalam kurung N ditambah 1, dimana terdapat penjelasannya dari rumus tersebut, yaitu N berarti banyak kasus dalam semua sampel, NJ artinya banyak kasus dalam sampel ke J, K artinya banyak sampel, RJ artinya ranking dalam sampel ke J. Selanjutnya di sini terdapat tabel chi-square yang digunakan setelah menghitung atau setelah ditemukannya hipotesis, nilai hipotesis. Jadi di sini terdapat DF, lalu terdapat angka 0,995, 0,99, 0,975 dan seterusnya sampai 0,005. Jadi DF ini berarti dalam bahasa Inggris yang berarti degree of freedom, atau dalam bahasa Indonesianya itu derajat kebebasan, atau bisa disingkat DK. Lalu nilai 0,99 ini sampai 0,005 itu artinya atau bisa disebut alfa, atau daftar nilai. Lalu saya misal mengambil contoh dari hasil hipotesis yang sudah ditentukan. Misal hipotesisnya itu 1,14. Dari hipotesis 1,14 ini DF dan alfanya itu dapat ditentukan. Jadi alfanya itu kita dapat menentukan di angka 0,05. Lalu DF-nya itu terdapat pada DF deretan kedua, yang artinya pada DF kedua alfa 0,05 terdapat nilai 5,991. Jadi seperti itulah cara menghitung hipotesis jika hipotesis tersebut sudah ditentukan. Tabel ini dapat digunakan untuk menghitung secara mudah bagaimana atau berapa nilai-nilai dari hipotesis yang sudah kita temukan. Selanjutnya yaitu solusi asumsi Kruskal-Wallis. Jadi pada solusi asumsi Kruskal-Wallis ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, penjelasan pertama yaitu apabila kategori hanya ada satu, maka menggunakan uji Mann-Whitney U-test. Lalu yang kedua, apabila skala data di tiap variabel tidak sesuai, maka menggunakan uji chi-square seperti pada tabel yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu pada jenis yang ketiga, apabila anggota sampel di setiap kategori
itu sama, maka menggunakan uji komparatif berpasangan untuk skala ordinal, yaitu menggunakan pengujian Friedman test. Lalu selanjutnya akan diberikan atau dipaparkan contoh soal mengenai Kruskal-Wallis ini. Kenalkan, nama saya Septiani Yulia. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kedua rekan saya. Saya akan mencoba menghitung uji Kruskal-Wallis. Di sini sudah ada contohnya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran terhadap jumlah siswa. Nah, ada 3 kategori di ruang 1, ruang 2, dan ruang 3 yang masing-masing memiliki 5 variabel independen. Untuk melakukan penghitungan uji Kruskal-Wallis, kita harus memberikan peringkatnya. Cara yang pertama untuk memberikan peringkat yaitu kita menyusun nilai dari ruang 1 ini sampai ke terakhir ruang 3 ini disusun dari yang terkecil hingga yang terbesar. 6 sampai 10 di ruang 3. Nah, sudah disusun, lalu kita memberikan nomor urut. Misalnya nilai pertama nomor urut 1 dan sampai terakhir nilai terakhir yaitu nomor urut 15. Selanjutnya untuk memberi itu yaitu nomor urut dibagi banyaknya nilai. Karena nilai 6 ini di nomor urut 1, sedangkan nilai 6 hanya 1, jadi 1 dibagi 1 hasilnya 1. Berarti nilai 6 ini tetap peringkat ke 1. Nah, kalau angka 8 ini, nilai angka 8 ini ada 3 di nomor urut 2, 3, dan 4. Kita harus jumlahin dulu. 2 ditambah 3 ditambah 4. 5 tambah 4, 9. Lalu dibagi banyaknya nilai yaitu 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Sampai seterusnya nilai 11. Nomor urut 15, maka ini juga ranking 15 karena cuman hanya ada 1 nilai. Jadi 15 dibagi 1 hasilnya tetap 15. Selanjutnya kita masukkan peringkat ini ke dalam tabel yang ini. Jadi saya bikin ulang di sini. Nah, kita masukin peringkatnya. Karena tadi nilai 6 adalah peringkatnya 1, kita masukin di bawah. Terus nilai 8 juga peringkat 3 kita masukin di bawah. Nilai 10 peringkat ke-12 dan selanjutnya. Nah, dari peringkat inilah kita total jumlahnya. Ruang 1 total peringkatnya ada 39, ruang 2 total peringkatnya adalah 33, dan ruang 3 total peringkatnya adalah 48. Selanjutnya kita masuk ke contohnya nih, cara menghitungnya berdasarkan rumus. Nah, ini sudah ada ya 12 per N. N ini adalah jumlah semuanya ini. Karena ini variabel dependennya adalah 5, lalu kategorinya adalah 3, maka 5 dikali 3 adalah 15. 15, terus N ditambah 1, 15 ditambah 1, ini kita jumlahnya. Jumlah dari peringkat tadi dibagi banyaknya variabel dependennya. Tadi untuk ruang 1 jumlahnya 39, ruang 2 33, dan ruang 3 adalah 48. Kita tulis di sini dibagi 5 semuanya. Terus selanjutnya adalah min 3 N ditambah 1. Min 3 15 ditambah 1. Lalu menghasilkan nilai 1,114. Nah, untuk uji penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran terhadap jumlah siswa ini, kita lihat di chi-square table taraf kepercayaan untuk 5%. Nah, derajat bebasnya 2. Untuk menentukan derajat bebas, kita harus mengurangi kategori ini. Karena ada 3 kategori, dikurangi 1, jadi derajat bebasnya 2. Nih, derajat bebas diperoleh dari jumlah kategori dikurang 1. Nah, nilai 1,114 lebih kecil dari chi-square table taraf kepercayaan 5%. Nah, kita lihat di chi-square tabelnya di taraf kepercayaan 5% dengan ininya 2. Nih, di sini 5,991. Karena 1,14 kurang dari 5,991
maka H1 ditolak dan disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran tidak dipengaruhi oleh jumlah siswa atau H0. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa kesimpulan hipotesisnya adalah ketika p-value-nya lebih kecil dari chi-square table, maka itu akan menghasilkan H0. Ketika nilai P-nya, nilai value-nya lebih besar dari chi-square table, maka akan menghasilkan H1, di mana H1 itu berarti menerima atau berpengaruh signifikan, lalu H0 itu menolak atau tidak berpengaruh signifikan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.